Ci, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini videonya lebih ke curhat dan menjawab komentar-komentar yang aku dapatkan dari video TikTok aku yang kemarin sempat viral. Yang satu itu sampai 600.000 view, yang satu itu sampai 800.000 view. Nah, rata-rata sih komenannya mirip. Aku pengen ngebahas dan menjawab di sini. Kenapa aku lebih senang ngejawab di YouTube? Karena YouTube tuh durasinya lebih panjang. Jadi aku ngerasa aku lebih bisa menjelaskan. Kalau TikTok tuh kan paling panjang cuma 3 menit. Memang sih di TikTok ada video 10 menit, tapi aku yakin orang-orang juga nggak akan suka nonton video TikTok sampai 10 menit. Hari ini aku mau ngebahas produk Pigeon Tints. Ini tuh yang Tway Cake dan juga yang Compact Powder UV Protection. Nah, apa aja sih isinya? Nah, kalau kalian penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And Oke, jadi ini tuh beda dengan review biasa karena kalau review biasa kan aku full mereview produknya, harganya, dan bla 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 segala macamnya. Jadi ceritanya tuh aku ngelihat produk ini. Awalnya aku beli yang Pigeon Tints ini dulu ya, karena aku ngelihat Mbak Dinara, dia itu di TikTok, kalau nggak salah ada YouTube dan Instagramnya juga, nge-review katanya bedak ini tuh bagus banget. Dan perlu dicatat, emang Mbak Dinara itu warna tone kulitnya lebih terang daripada aku sih. Dan dia bilang ini produknya bagus banget, bisa pakai make up tanpa foundation. Nah, akhirnya aku belilah produknya. Aku beli itu awalnya shade yang Sen, tadi videonya aku masukin di opening. Nah, untuk shade yang Sen itu, kalau misalnya kalian lihat di shades yang dikasih sama brandnya, itu tuh adalah warna yang tergelap. Nah, ini aku mau tunjukin sama kalian, ini adalah shades yang tergelapnya. Yes. Kayak gini, tuh. Oke. Lalu, orang-orang bilang katanya, kalau sawo matang itu jangan pakai shades yang sen, tapi pakainya yang netral. Karena si sen itu warnanya bukan buat sawo matang. Padahal itu aku udah tunjukin sama kalian, si brandnya sendiri memberikan shades yang warnanya paling gelap itu shades yang sen. Akhirnya karena aku penasaran dan ingin membuktikan ucapan-ucapan netizen itu ya, aku membeli yang shades natural karena penasaran. Dan aku juga berharap memang si produknya bagus. Walaupun aku udah tahu sih sebenarnya jawabannya bahwa si natural ini udah pasti lebih terang lah. Hasilnya begini tuh. Lah lebih terang kan, bener tuh. Ini mah putih banget. Oke. Ini seru-seru banget deh. Pokoknya kalau di TikTok tuh yang komennya seru-seru lah. Aku lagi ngebahas soal shades, mereka membahas cara pakai bedaknya. Seolah-olah, aku kan di video bilangnya, nih produknya kayak gini, aduh serem banget katanya. Pakai produknya ditarik ke bawah. Terus ada yang bilang, iya iyalah pantas terlalu putih, karena pakai bedaknya aja digeser ke bawah. Nah, sedangkan poin aku itu gini loh, mau produknya ditarik ke bawah, mau produknya ditarik ke atas pun ya warnanya terlalu cerah sih terlalu cerah aja. Warnanya terlalu putih sih terlalu putih aja nih. Kalian bisa lihat tuh. Tuh. Oke, nah ini aku pakai tebal-tebal. Nah, terus ada yang komen juga katanya, itu salah kamu sendiri, suruh siapa? Aku nggak nemu sih komen yang salah sendiri, karena komennya banyak gitu ya. Tapi ada yang komen juga isinya gini, pakai bedaknya terlalu banyak, makanya warnanya jadi terlalu putih. Karena aku penasaran, kita coba pakainya tipis-tipis. Oke, kayak ini nih, ada satu orang yang komen, itu makanya kebanyakan Kak. Kebetulan saat itu aku lagi baca komennya dan aku jelasin bahwa pakai produk sedikit itu nggak merubah warna kulit, dipakai sedikit wajah jadi abu-abu. Karena itu yang aku alami ya, kayak contoh nih, aku akan pakai shades yang sen, tapi aku akan pakai tipis aja di muka aku. Nih, aku akan pakai dap-dap aja. Karena orang itu menyangkanya jadi gini loh,
Kalau aku pakai tebal, warnanya jadi terlalu putih. Nah, kalau dipakai tipis, si warnanya tuh akan jadi ngikutin warna kulit. Enggak, kalau misalnya kalian pakai barang yang terlalu putih di wajah, dipakai tipis-tipis tuh bukan jadi ngikutin warna kulit, tapi warna kulit kalian jadi abu-abu. Nah, cuman mungkin masalahnya beberapa orang memang suka warna kulitnya menjadi abu-abu. Itu selera sih menurut aku. Nah, ini lebih tipis lagi nih. Aku akan pakai bedaknya pakai brush. Tuh. See? Apakah warnanya jadi mengikuti warna kulit? Enggak. Jadi kalau misalnya dipakainya tipis-tipis pun ya warna kulit aku jadi abu-abu. Cuman yang aku perhatikan memang ada beberapa orang yang suka dengan tampilan kulit wajah jadi abu-abu kayak gini. Kalau aku pribadi sih aku nggak suka karena kurang bagus aja menurut aku, terutama kalau pada saat aku difoto muka aku jadi kelihatan abu-abu. Ini udah pakai tipis banget loh, pakai brush nih. Dan tambahan juga aku jelasin sama kalian, produk ini secara tekstur bagus karena nanti pasti banyak lagi yang komen bahwa ini kan produknya tuh bagus. Ini aku nggak ngejelek-jelekin produknya. Bahkan di video itu aku bilang produk ini tuh bagus, coveragenya oke. Yang aku lucu tuh aku bilang bahwa produk ini coveragenya bagus bahkan untuk menutup bekas jerawat. Itu aku bilang bagus. Bahkan untuk menutup bekas jerawat pun bagus. Tapi orang-orang jadi marah, loh kenapa produk ini jadi nutup bekas jerawat? Produk ini nggak untuk nutup bekas jerawat dong. Bahkan ada yang bilang, mungkin karena remaja nggak jerawatan, jadi produk ini nggak untuk nutup jerawat. Antara komen dan isi video aku tuh nggak nyambung gitu. Padahal aku bilang bahwa produk ini tuh justru bagus untuk nutup bekas jerawat. Tuh kalian lihat, ini tuh ada coveragenya, tapi dia tuh membuat wajah jadi abu-abu karena tidak sawo matang friendly. Terus ada yang bilang juga, katanya kalau udah dipakai tungguin aja, nanti lama-lama menyerap sama kulit. Oke, nah ini aku tunjukin juga pada saat aku pakai di TikTok. Setelah dipakai selama 5 menit, 10 menit, wajah tuh tetap abu-abu. Cuman mungkin sebenarnya bukan si bedaknya yang ngikutin warna kulit, tapi lama-lama mata kita tuh jadi terbiasa melihat muka kita jadi abu-abu gini dan jadi ngerasa kayak, oh fine-fine aja kok nggak abu-abu toh, kayak gitu. Yang aku tangkep ya, karena aku udah beberapa kali nyoba, aku diemin selama beberapa saat juga mukanya tetap jadi abu-abu. Cuman mungkin memang nggak sedempul sebelumnya, tapi tetap abu-abu. Oke, ini udah lewat 5 menit dan sebenarnya kalau aku perhatikan ini tuh nggak membuat warnanya jadi ngikutin warna kulit wajah aku. Ini tuh jelas banget abu-abu karena aku kalau pakai bedak biasanya nggak kayak gini. Aku tunjukin kalau aku biasanya pakai bedak ya, bentar. Nah ini aku akan hapus dulu, baru aku akan tunjukin kayak gimana aku kalau pakai bedak. Dan ini juga sebenarnya kelihatan tuh warna kulit wajah aku tuh jadi abu-abu. Tuh, ini warna kulit aku yang normal. Tuh, ini warna kulit aku yang normal ya. Dan ini yang berubah menjadi abu-abu. Jadi, jangan langsung berasumsi bahwa, oh warna bedaknya ngikutin. Justru kalau misalnya kalian pakai bedak, setelah beberapa jam bedaknya berubah menjadi lebih gelap, itu berarti bedaknya oxidize. Produk yang oxidize itu kurang bagus. Karena kalau misalnya ternyata oxidize dan nggak cocok, bisa menyebabkan jerawat. Oke, ini aku akan pakaiin bedak yang biasa aku pakai. Tuh. Ini bedak yang sawo matang friendly. Kalian perhatiin kan? Nggak bikin muka aku jadi abu-abu. Tuh. Beda banget. Tuh. Ini warna kulit asli aku tuh nggak kayak gini. Kalau diperhatiin ini abu-abu, dan kalau misalnya make upnya salah, ini tuh bisa jadi nggak bagus kalau kalian di foto. Mungkin kalau kalian fotonya pakai TikTok atau misalnya pakai filter itu bakal bagus karena akan menjadi lebih putih. Tapi kalau misalnya fotonya foto biasa atau fotonya di grup bersama teman-teman yang nggak pakai filter, itu bakal kelihatan gitu loh. Tuh, jadi ini tuh abu-abu kan. Nah ini aku akan ngehapus dulu bedak aku semuanya. Baru setelah itu kita akan mengikuti alur dari netizen lagi. Aku akan menjawab pertanyaan lagi. Oke, ini ada juga yang kulit aku sawo matang dan pakai warna yang pink, cocok dan bagus. Nah ini aku tunjukin lagi swatchnya, dimana si warna pink itu jauh lebih terang daripada Sen. Nah pilihannya ada dua. Kalau dia merasa dia cocok pakai warna pink, yang pertama ternyata memang kulitnya nggak mungkin sawo matang kalau misalnya dia cocok pakai warna pink.
Berarti mungkin aslinya kulit dia itu cerah, tapi somehow dia merasa kulitnya sawo matang. Atau kedua, seperti yang aku jelasin tadi, selera make up dia memang make upnya itu mukanya harus lebih terang, lebih putih, dan agak sedikit abu-abu. Karena jujur kalau kalian sawo matang terus pakai bedak warna pink, itu tuh jatuhnya nggak akan bagus, itu akan jadi abu-abu. Tapi mungkin si THV GF ini merasa bagus dengan bedak yang membuat wajahnya terlihat agak abu-abu. Jadi itu mah selera sih sebenarnya ya, tidak bisa diapa-apain lagi. Mostly sih pada bilangnya ini aku pakai tuh kebanyakan katanya. Nah, ini ada yang komen katanya harusnya aku tuh beli yang TWC ya. Tunggu. Ya, yang TWC itu yang si boneka pigeonnya itu warna peach ya, warna peach. Akhirnya aku beli lagi tuh karena memang aku penasaran. Aku beli 2 shades, ini aku punya yang beige dan juga yang sand juga. Nah, ini adalah 2 warna tergelap dari yang TWC. Kita akan buktikan. Ini aku pakai yang shades beige dulu. Ini berdasarkan rekomendasi dari netizen ya, yang bilang katanya ini sawo matang friendly. Oke, nih. Ini dipakai udah di tap-tap nih, tuh. Apakah digunakan di tap-tap membuat produknya menjadi sawo matang? Enggak, ini tetap jadi abu-abu. Pakainya tipis-tipis nih, pakainya tipis-tipis. Tetap abu-abu. Ini kulit asli aku, ini dipakai tipis-tipis. Nah, ini aku pakai shades yang sand. Karena dia ada 2 shades tergelap ya. Kayaknya di tap-tap cenah, jangan di. Oke, tuh. Begini jadinya. Nah, kalau misalnya kalian sawo matang terus merasa cocok dengan warna yang aku sebutkan, berarti seperti yang aku bilang ada 2 pilihannya. Kulit kalian aslinya nggak sawo matang, atau memang selera make up kalian sukanya make up yang ada efek tone up-nya gitu. Kulitnya segini tapi pengen hasilnya jadi seputih gini. Karena tadi aku udah jelasin hasil akhirnya itu menjadi abu-abu. Dan aku juga udah sampai beli yang ini nih. Banyak yang bilang katanya harusnya pakai shades-nya yang beige. Nah, beige kayak gini hasilnya. Kita cobain pakainya tipis-tipis si beige tadi. Kalau pakai bedak tipis tuh pakainya pakai brush ya, udah paling oke. Tuh, jidatnya sengaja nggak aku pakai ya. Apakah membuat si produknya jadi sawo matang friendly? Enggak. Jadi yang menjadi masalah itu adalah bukan tentang produk ini jelek, tapi produk ini tuh tidak sawo matang friendly. Kalau kulit aku jauh lebih cerah daripada yang aku sekarang, atau kulit aku sama kayak gini atau sama kayak gini, ini coveragenya bagus banget dan pasti bisa nutup bekas jerawat dengan sempurna. Jadi jangan lagi ya bilang nggak nyambung, komen nggak nyambung, produk ini tuh nggak bisa. Kemarin juga ada tuh yang komen gini, lagian Bajigli namanya nutup bekas jerawat itu nggak bisa pakai bedak. Harusnya nonton semua video aku sih. Aku banyak banget loh padahal ngasih rekomendasi bedak yang bisa nutup bekas jerawat, dimana harganya itu ada yang lokal, ada yang agak mahal, ada yang mahal, banyak macam-macam. Bedak-bedak lokal aja nih, bedak ini bisa nutup bekas jerawat nih. Dan ini sawo matang friendly, ini dari Lux Crime. Menurut kalian aku perlu nggak nih bikin bedak untuk sawo matang friendly yang bisa nutup bekas jerawat? Kalau perlu kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku pakai bedak, aku lebih suka warna asli kulit aku tuh tetap sama gitu. Kalaupun naik sedikit nggak jadi kayak gini. Aku nggak mau jadi kayak gini. Maksudnya tuh jadi kayak tone up terlalu tinggi, terlalu putih, karena aku suka di foto dan fotonya itu kalau misalnya foto kena natural light itu kurang bagus kalau mukanya jadi kelihatan abu-abu. Sebenarnya ini balik lagi ke selera sih. Apakah kalian suka dengan make up yang lebih tone up kayak gini atau enggak? Contoh ya, kayak aku kan nge-review ini tuh bedaknya nggak sawo matang friendly, tapi untuk nutup bekas jerawat oke, dan bikin kulit halus. Terus ada nih culuk namanya Kang Halu. Pigeon kan untuk remaja, kebanyakan remaja kan nggak jerawatan, Mbak. Seingat aku, orang yang paling jerawatan banyak itu adalah remaja, karena hormon, karena biasanya mereka banyak berkegiatan di luar, banyak kena matahari. Jadi udah pasti harusnya sih kebanyakan berjerawat. Dan masalahnya kalaupun nggak berjerawat, tapi tetap aja yang aku bahas tuh shades produknya.
Dan aku ngasih tambahan, aku muji loh produk ini, aku bilang ini bagus untuk nutup bekas jerawat. Cuma shadesnya nggak sawo matang friendly, tapi aku nggak tahu nih si mbak ini tuh dengar penjelasan aku apa sampai dia bilang Pigeon kan untuk remaja, kebanyakan remaja kan nggak jerawatan. Ini juga udah aku jawab di video TikTok. Tapi makin seru gitulah komennya. Lah Pigeon kok buat nutup bekas jerawat? Padahal aku lagi bahas shades, tapi komennya kembali lagi kayak gitu. Jadi aku tuh kadang bingung gitu ya. Aku harus ngomong gimana sih biar orang-orang yang nonton video ini bisa nangkep konteksnya. Karena yang ingin aku sampaikan itu adalah Pigeon warnanya tidak sawo matang friendly. Dan aku berharap si Pigeon ini bisa mengeluarkan warna yang sawo matang friendly gitu loh. Nih kalian perhatiin, aku udah ngomong panjang, udah ditungguin lama. Ini warnanya nggak jadi sawo matang. Tetap kalian bisa melihat ini ada abu-abu. Dan ini tuh kalau kayak gini, mungkin kalian lihat di kamera ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di natural light atau orang ketemu langsung, itu bakal kelihatan banget muka kita terlihat abu-abu, bukan jadi putih ya. Aku tekankan lagi ya, produk ini bagus, produk ini tuh awet dipakainya, produk ini tuh coveragenya oke, cuman dia nggak ada shades yang sawo matang friendly, entah yang cuy cake-nya ataupun yang compact powdernya. Jadi sebenarnya aku berharap banget si Pigeon ini mengeluarkan produk yang sawo matang friendly. Udah gitu aja. Oke, jadi ini aku udah bersihin lagi sampai bersih lagi dan bare face lagi. Ini berdasarkan pengalaman aku sampai beli keempat-empat produknya, dimana keempat-empatnya tuh warnanya terlalu putih karena saking ingin membuktikan omongan orang-orang ya. Sebenarnya buat aku gini loh, kalau misalnya kalian ternyata cocok pakai produk ini ya udah good for you gitu. Cuman aku tuh membuat review ini tuh supaya siapa tahu dilirik sama Pigeon karena produknya bagus, mereka bisa menyediakan warna yang lebih gelap. Kan enak gitu ya. Ada bedak untuk remaja, harganya murah, ternyata ada warna yang sawo matang. Kan happy kita semua. Kalau misalnya kalian udah coba produk ini, kalian cocok atau nggak cocok, kalian bisa tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalian follow juga ya TikTok aku, Jiglicious S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!